Hai, kembali lagi bersama aku Abraham Ansel. Kali ini aku akan membahas tentang pewartaan dan katekese gereja pada zaman modern. Zaman digital merujuk pada era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang secara pesat, terutama dengan adanya internet dan perangkat digital seperti smartphone, tablet, dan komputer. Perubahan besar ini membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pewartaan dan katekesi gereja. Kemampuan untuk mengakses informasi secara cepat, berbagi pengalaman, dan berinteraksi dengan komunitas global dalam waktu nyata menjadikan digitalisasi sebagai tantangan sekaligus peluang bagi gereja untuk memperbarui metode pewartaannya. Dengan perkembangan ini, gereja perlu mengadopsi pendekatan baru agar pesan Injil atau Sabda Allah tetap relevan dan mudah diterima bagi masyarakat sekitar, terutama umat paroki gereja, terutama oleh generasi muda yang tumbuh dengan teknologi. Pewartaan yang efektif di era digital harus memanfaatkan platform digital dengan bijak dan menekankan komunitas yang interaktif serta personal. Gereja dalam mewartakan di zaman digital harus menyesuaikan diri dengan cara masyarakat berkomunikasi dan mengonsumsi informasi saat ini. Dalam pewartaan, menggunakan teks saja mungkin tidak cukup menarik perhatian bagi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan konten multimedia seperti video, podcast, dan infografis sangat penting. Konten visual dan audio mampu memudahkan umat memahami ajaran-ajaran gereja dengan cara yang lebih engaging dan mendalam. Gereja dapat menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok dalam menyebarkan pesan Injil atau sabdalah. Platform ini dapat digunakan untuk membagikan renungan harian, video khotbah Romo, serta testimoni iman. Kelebihan media sosial adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan berbagai kelompok usia. YouTube bisa menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan dalam pewartaan. Contohnya selama pandemi COVID-19, live streaming ibadah telah menjadi metode utama bagi banyak gereja untuk menjangkau jemaatnya. Kini, meskipun pandemi telah mereda, metode ini tetap relevan. Pewartaan secara live memberikan kesempatan bagi umat yang tidak bisa hadir secara fisik untuk tetap terhubung dan ikut serta dalam misa. Aplikasi dan situs web juga dapat menjadi platform untuk memberikan pewartaan dan berkatekese serta berinteraksi dengan umat secara lebih langsung. Melalui aplikasi, umat bisa mengakses renungan, liturgi, informasi tentang kegiatan gereja, bahkan berdonasi. Fitur interaktif seperti forum tanya jawab atau sesi doa virtual juga bisa memberikan ruang untuk umat berdialog tentang iman. Pewartaan dapat dilakukan juga secara bersosialisasi dan berdialog dengan masyarakat, melakukan kegiatan sosial lainnya. Di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, pewartaan harus mempromosikan dialog yang saling menghormati. Gereja dapat berperan dalam membangun jembatan komunikasi yang damai dengan komunitas-komunitas yang lain, menekankan cinta kasih, solidaritas, dan pengertian bersama.
Dalam gerakan sosial untuk memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan, umat diajak untuk terlibat dalam aksi nyata yang menunjukkan bahwa iman Katolik juga tercermin dalam perbuatan sehari-hari, bukan hanya dari kata-kata saja. Katekese merupakan salah satu bentuk pengajaran iman yang berfokus pada pendalaman ajaran Gereja Katolik di Indonesia, di mana keberagaman budaya dan latar belakang umat sangat bervariasi. Gereja perlu mengembangkan model katekese yang relevan dan efektif. Pertama, katekese berbasis komunitas kecil. Model ini mengedepankan pembentukan komunitas-komunitas kecil, seperti di lingkungan umat. Dalam kelompok kecil ini, umat bisa lebih mudah berdialog, saling berbagi pengalaman iman, dan mendalami ajaran gereja secara bersama-sama. Katekese berbasis komunitas kecil ini memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan intensif, serta membantu umat merasa lebih terhubung. Kedua, katekese digital dan online. Gereja harus memanfaatkan platform digital untuk mendukung proses katekese. Katekese online melalui webinar, podcast, video pendidikan, dan diskusi virtual dapat menjangkau umat di berbagai tempat, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara fisik. Platform seperti Zoom atau YouTube bisa digunakan untuk mengadakan pertemuan katekese yang interaktif dan menarik. Katekese berbasis pengalaman atau sharing. Pengajaran iman yang berfokus pada pengalaman hidup nyata bisa sangat efektif. Gereja bisa mengintegrasikan pengalaman umat dalam hidup sehari-hari dengan ajaran iman. Misalnya dalam kelompok katekese, umat diajak untuk berbagi tantangan kehidupan mereka dan bagaimana iman membantu mereka menghadapi masalah tersebut. Dengan pendekatan ini, umat merasa lebih relevan dan terlibat dalam proses pembelajaran iman. Di zaman digital, gereja memiliki banyak peluang untuk menyampaikan pesan iman dengan cara yang lebih kreatif, interaktif, dan relevan, baik dalam pewartaan maupun katekese. Penting bagi gereja untuk terbuka terhadap teknologi baru tanpa kehilangan esensi dari ajaran dan tradisi iman Katolik. Pewartaan dan katekese yang kontekstual, inovatif, serta melibatkan umat secara aktif akan membantu gereja Indonesia dalam menumbuhkan iman umat di era digital ini. Sekian pembahasan kita tentang pewartaan dan katekese dalam gereja Katolik. Terima kasih. Have a good day. Bye-bye.